Di surat Yudas, ya. Di surat Yudas, surat yang terbilang sangat pendek atau sangat ringkas dalam Perjanjian Baru. Saya yakin rekan-rekan sudah pernah membaca surat yang pendek ini yang hanya terdiri dari 25 ayat. Ya. Surat Yudas, sebuah surat yang pendek namun signifikan, ya, memiliki arti penting dalam perjanjian baru, dan nanti kita akan lihat signifikansi atau arti pentingnya itu apa, ya. Nah, secara tradisional artinya menurut tradisi gereja, surat ini ditulis oleh Yudas, saudara Yakobus, yang juga menulis pucuk surat dalam perjanjian baru, dan saudara Tuhan Yesus, ya. Nah, meskipun memang kalau dikatakan saudara Tuhan Yesus, itu juga tradisi gereja menginformasikan kepada kita bukan saudara kandung, karena Bunda Maria hanya punya satu anak, yaitu Yesus Kristus. Itu ya. Nah, surat ini membahas bahaya, ya, atau ancaman guru-guru palsu yang menyusup ke dalam gereja. Surat ini juga menekankan pentingnya perjuangan demi iman. Iman di sini bukan dalam artian subjektif, aku percaya, tapi dalam artian objektif, ya, apa yang kami atau kita sebagai komunitas iman atau gereja mempercayainya. Jadi bukan aku percaya, tapi apa yang kita percaya. Nah, sekarang kita coba lihat lebih saksama mengenai pengarang. Memang surat ini menyebut pengarangnya, ya, Yudas. Lalu diberi keterangan Yudas ini adalah Yesus Kristus Dulos, hamba atau budak Yesus Kristus. Menarik bagaimana ia menyebut atau memposisikan dirinya dalam kaitan dengan Yesus Kristus, ya. Dengan menyebut Yesus Kristus saja sudah jelas bahwa ia meyakini Yesus itu Kristus atau Yesus itu Mesias, yaitu Raja Agung yang dipilih dan diurapi oleh Allah Israel dari keluarga Daud, ya, untuk berkuasa atas seluruh Israel, bahkan segala bangsa, bahkan semesta. Wah, itu ya. Nah, kalau dia menyebut Yesus itu Yesus Kristus atau Yesus Sang Mesias, dan ia memposisikan dirinya sebagai dulos atau sebagai hamba atau budak, maka sudah sangat tepat. Lalu dia juga menyebut dirinya sebagai Adelphos Yakobu. Wah, ini saudara Yakobus itu ya. Ini menarik, saudara Yakobus dan hamba Yesus Kristus. Kalau kita ingat-ingat lagi, waktu kita membahas surat Yakobus, ya, Yakobus itu juga menyebut dirinya hamba, ya, hamba Allah dan eh, Tuhan Yesus Kristus, ya, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita lihat lebih lanjut perihal nama Yudas ini. Nama Yudas itu sangat populer di antara orang Yahudi pada abad pertama. Kalau cara kita mungkin bilangnya ini nama pasaran, ya. Ada banyak yang namanya Yudas itu. Nah, Yudas sendiri adalah variasi dari nama Yehuda. Ya, Yehuda, ya, Yehuda itu terpujilah Yahweh artinya. Bentuk yang lebih pendek adalah Yuda, ya, Yuda.
karena pengaruh bahasa Yunani atau diyunanikan jadinya Yudas. Jadi nama Yudas itu artinya bagus ya, artinya bagus sekali ya. Kependekan dari Yehuda, Yuda, lalu diyunanikan menjadi Yudas. Artinya pujilah Yahweh, pujilah Tuhan Allah Israel. Nah itu ya. Yehuda sendiri kita tahu adalah salah satu dari 12 putra Bapak Yakub, leluhur suku-suku Israel, Bapak Yakubnya. Nah, tidak begitu mengherankan ada beberapa orang bernama Yudas dalam Perjanjian Baru. Nah, siapa aja ini? Nah, ada Yudas Iskariot. Kita sudah tidak asing lagi ya. Yudas Iskariot. Ada juga Yudas putra Yakobus. Yudas putra Yakobus, apa namanya, bisa kita lihat dalam Lukas pasal 6 ayat 16. Yudas putra Yakobus, Lukas 6 ayat yang ke-16. Dari daftar nama-nama murid Tuhan Yesus ya. Jadi Lukas 6 ayat yang ke-16 itu ada nama Yudas anak Yakobus yang nanti biasanya disamakan dengan Tadeus ya. Tadeus, Yudas Tadeus, salah seorang yang bertanya pada Tuhan Yesus dalam percakapan di ruang atas sebelum Tuhan Yesus diserahkan. Bisa kita baca dalam Injil Yohanes pasal 16. Yudas yang bukan Iskariot bertanya kepadanya, itu ya. Ada juga Yudas yang disebut juga Barsabas. Yudas seorang nabi atau seorang yang diberi karunia profetik yang bernama Yudas, yang juga dikenal dengan nama Barsabas, yang diutus bersama dengan Silas dari Yerusalem ke Antioquia. Nah, Yudas yang mana yang menulis surat ini sudah pasti bukan Yudas Iskariot. Karena kita tahu Yudas Iskariot ini mati lebih awal. Ya, kita tahu ya, setelah ia menerima uang dari hasil pengkhianatannya menjual Yesus gurunya, Yudas entah merasa bersalah, entah merasa menyesal karena kok Yesus tidak melakukan apa yang diharapkan, mungkin membuat keajaiban ketika ditangkap. Yudas ini mati bunuh diri. Wah, ini. Lalu bagaimana dengan Tadeus atau Yudas anak Yakobus, salah seorang rasul atau murid Tuhan Yesus? Nampaknya tidak juga, ya, bukan juga, karena dalam Yudas ayat 17, penulisnya itu menyebut-nyebut rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, yang memberi kesan dia bukan termasuk dalam kelompok itu. Ya, padahal Yudas Tadeus atau Yudas bin Yakobus termasuk di antara rasul-rasul tersebut. Demikian juga Yudas Barsabas ya, kecil kemungkinan beliau yang menulis. Nah, karena dia menyebut dirinya saudara Yakobus, dan Yakobus kita tahu ini adalah saudara Tuhan Yesus, memang paling mungkin penulis surat Yudas ini adalah Yudas yang disebut dalam Injil-Injil Sinoptik bersama dengan Yakobus dan dua orang lainnya sebagai saudara-saudara Yesus, itu Markus 6 ayat 3 dan Matius 13 ayat 55. Nah, bisa kita bayangkan keluarga-keluarga mereka menjadi pemimpin-pemimpin terkemuka dari umat Kristen mula-mula di Palestina, atau ini istilah yang kurang tepat ya, di Yudea ya. Karena sebetulnya pada zaman para rasul belum ada nama Palestina.
Nah, ini memang sering menimbulkan salah paham dan kesulitan sampai sekarang ya. Seakan-akan Palestina itu sudah ada dari dulunya ya. Padahal Palestina itu sendiri sebagai sebuah nama baru muncul pada tahun 135 Masehi setelah berakhirnya Perang Yahudi Kedua. Bagaimana Kaisar Hadrian itu memberi nama Palestina di belakang nama Syria untuk merujuk pada sebuah provinsi yang meliputi Syria dan tanah air orang Israel ya, atau tanah air orang Yahudi disebut Syro Palestina itu dia. Nah, penggunaan istilah Palestina untuk merujuk pada zaman Yesus dan para rasul ini misleading ya, salah kaprah yang membuat kita jadi keliru terus ya. Sebagai contoh dalam demo-demo anti-Israel beberapa waktu yang lalu itu ya ada poster yang menyebutkan Jesus was a Palestinian. Tentu saja keliru, Yesus bukan orang Palestina, Yesus orang Yahudi. Nah, ini ya. Nah, tapi sekarang kembali lagi ya, kesaksian dari Bapak Gereja Eusebius dalam bukunya Sejarah Gerejawi atau Ecclesiastical History, ya, memang keluarga-keluarga Yakobus, Yudas ini terkemuka ya, pemimpin-pemimpin terkemuka di eh, antara umat Kristen mula-mula ya, gereja mula-mula di tanah Yudea, itu dia. Nah, banyak ahli atau banyak sarjana kritis telah meragukan bahwa surat Yudas ditulis pada masa awal, apalagi ditulis oleh seorang yang dekat dengan Yesus. Menurut mereka, surat Yudas ditulis pada masa yang jauh lebih kemudian, setelah para rasul tiada. Salah satu istilah menarik adalah istilah dari Romo Raymond Brown, ahli perjanjian baru ya. The Church, the Apostles left behind, gereja yang telah ditinggalkan para rasul. Dalam arti para rasul telah wafat. Nah, kalau dalam buku The Church, the Apostles left behind, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Gereja Rasuli, diterbitkan oleh uh, penerbit Canisius, Romo Raymond Brown itu mengembangkan sebuah tesis bahwa gereja yang telah ditinggal wafat oleh para rasul itu menunjukkan gejala yang nanti pada abad-abad selanjutnya dikenal sebagai struktur Katolik itu ya. Sehingga the church the apostles left behind, gereja yang telah ditinggal wafat oleh para rasul itu menunjukkan gejala yang namanya early Catholicism, ya, Katolikan awal atau Katolisisme dini. Nah, itu buku yang sangat menarik dari Romo Raymond Brown, ya, almarhum pakar perjanjian baru Katolik. Nah, surat Yudas ini dianggap oleh sebagian sarjana kritis sebagai karya pseudepigrafis, artinya penulisnya bukan sungguh-sungguh yang tertera di situ. Jadi kalau dikatakan penulisnya Yudas, ya enggak, orang lain cuma mengatasnamakan Yudas supaya suratnya itu memiliki bobot atau otoritas gerejawi. Itu dia. Nah, tapi ada bantahan menarik ya, studi-studi yang lebih baru, lebih mutakhir, menunjukkan bahwa surat Yudas mungkin otentik ya, artinya memang dari Yudas sungguhan gitu, Yudas saudara Yakobus dan Tuhan Yesus ya ini. Dan berasal dari masa yang awal, mungkin malah dari tahun 50-an gitu, dari tahun 50-an ya. Jadi ya seawal surat-surat Rasul Paulus seperti 1 Tesalonika,
Surat Galatia seperti itu. Keluarga dan keturunan Yudas adalah pemimpin-pemimpin umat. Nah, ini insight atau wawasan dari Bapak Gereja Eusebius ya. Nah, mereka ini kan keluarga dan keturunan Yudas ini kan pemimpin-pemimpin umat yang berpengaruh ya. Bisa dimengerti bila mereka ingin melestarikan surat itu. Jadi ditulis sebegitu awal, lalu dilestarikan oleh keluarga dan keturunannya. Nah, ini surat Yudas menarik sekali. Tampaknya menggunakan versi bahasa Ibrani dari kitab suci Yahudi. Yang nanti memang kita kenal dengan nama akronim, yaitu Tanah. Taurat, Nevi'im, dan Ketubim. Taurat, Nabi-Nabi, dan tulisan-tulisan sastra, ya, Tanah, atau Hebrew Bible. Nah, surat Yudas tampaknya menggunakan versi Ibrani itu, ya, daripada Septuaginta, bahasa Yunani. Jadi dia mengutip atau merujuk ya, tampaknya dia merujuk eh, perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, itu alih-alih perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Meskipun para penulis perjanjian baru pada umumnya atau kebanyakan mengutip atau menggunakan Septuaginta atau perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Tidak kalah menarik, Yudas ini juga memperlihatkan kedekatan dengan tradisi-tradisi apokaliptik awal. Ini dia. Menarik bagaimana ia mengutip dari kitab Satu Henok, bagaimana ia merujuk pada kisah dalam kitab Kenaikan Musa, The Ascension of Moses. Ya. Yudas juga tidak asing dengan ajaran-ajaran lisan para rasul yang beredar di gereja mula-mula. Nah, akhirnya memang mesti diakui kita tidak menemukan sesuatu dalam surat Yudas yang mengharuskan kita untuk menyimpulkan bahwa surat ini ditulis belakangan. Ya, akhir abad pertama atau mungkin awal abad kedua, atau malah bersifat pseudepigrafis ditulis oleh orang lain yang mengatasnamakan Yudas dari masa yang kemudian. Nah, jadi saya pribadi cenderung melihat, wah ini memang surat yang ditulis oleh Yudas, saudara Yakobus, hamba Yesus Kristus, ya, sebagaimana diakui dalam surat itu. Nah, sekarang kita dapat meninjau juga penggunaan kitab suci. Dalam hal ini adalah Alkitab berbahasa Ibrani. Ya. Surat Yudas tidak pernah mengutip secara langsung dari Perjanjian Lama. Beda tentu dengan surat Ibrani, beda dengan surat 1 Petrus misalnya ya. Tapi tidak kalah penting ya, Yudas itu menyinggung beberapa tokoh dan peristiwa dalam Perjanjian Lama. Ayat 5 misalnya, ia merujuk pada orang-orang Israel di padang gurun yang mati di sana karena ketidakpercayaan mereka. Diambil dari Bilangan 14 ayat 1 sampai 35. Kita tahu ya kisah pemberontakan orang Israel di padang gurun yang setelah mendengar informasi dari 10 pengintai, mereka ingin membatalkan niat untuk masuk ke tanah Kanaan. Disitulah mereka kena murka Tuhan. Lalu ayat 8, ia merujuk pada Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 ya. Tetapi dengan menafsirkan frase anak-anak Allah, Bnei Ha Elohim di Kejadian 6 itu sebagai malaikat-malaikat gitu, yang kawin-mawin dengan anak-anak perempuan manusia yang fana. Wah, dan memang
penafsiran Beneha Elohim sebagai malaikat-malaikat itu ditemukan dalam kitab 1 Henok 6 sampai 19. Ya, pasal 6 sampai pasal 19. Ini ya. Nah, lalu di ayat 7 ia merujuk pada orang-orang Sodom dan Gomora yang berusaha untuk berhubungan seksual dengan malaikat-malaikat yang datang mengunjungi Lot. Kita tahu ceritanya dalam Kejadian 19 ayat 4 sampai 11. Di ayat 11 ia merujuk pada Kain yang telah membunuh Habil saudaranya, Kejadian 4 ya ayat 1 sampai 16, dan disebutnya sebagai bidat yang pertama, orang sesat yang pertama. Ini didasarkan pada tradisi Yahudi, tradisi Yahudi yang menyebut Kain sebagai orang sesat yang pertama. Juga di ayat 11 dia merujuk pada Bileam yang telah menjerumuskan Israel ke dalam kemurtatan. Bilangan 25 ayat 1 sampai 4, 31 ayat 8 dan 16. Lalu juga di ayat 11 dia merujuk pada Korah yang memimpin pemberontakan melawan Musa. Kita tahu nasibnya Korah, Datan dan Abiram beserta para pengikut mereka terjerumus ke dalam bumi atau ditelan bumi lewat peristiwa gempa bumi. Bilangan 16 ayat 1 sampai 35. Selain penggunaan kitab suci atau rujukan pada perjanjian lama berbahasa Ibrani, Yudas juga menggunakan teks-teks non-Alkitabiah. Surat Yudas ya menyinggung sumber-sumber Yahudi non-Alkitab. Misalnya kitab Apokrif 1 Henok. Itu kita bisa lihat di ayat 8, ayat 6. Dan secara langsung mengutipnya dalam ayat 14 dan 15. Lalu juga mengutip kitab Apokrif The Ascension of Moses, kenaikan Musa, ya ayat 9. Nah, yang mungkin juga itu terasa dalam polemik di Yudas ayat 16. Selain itu, Yudas juga menggunakan tradisi lisan yang hidup dalam gereja, tradisi lisan, hadis lisan, tradisi tutur, misalnya nubuat dari rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakan bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ayat 17-18. Kutipan ini tidak kita temukan dalam Perjanjian Baru bagi kitab-kitab atau surat-surat PP karena memang berasal dari tradisi lisan. Ya, seperti itu. Nah, kita yang sudah pernah mempelajari misalnya pembentukan kitab-kitab Injil, kita tahu tuh ada tahap-tahapnya ya. Ada fase yang pertama yaitu fase Yesus historis yang hidup bersama dengan para murid, ajarannya, tindakan-tindakannya, serta kematian dan kebangkitannya. Lalu ada fase kedua, fase gereja, ketika tradisi lisan, baik itu ucapan, tindakan, ataupun peristiwa Yesus, maupun ajaran para rasul itu beredar luas di kalangan gereja-gereja. Lalu ada fase ketiga, yaitu fase penulisan kitab-kitab Injil. Nah, Yudas rupanya tidak asing dengan tradisi lisan atau fase kedua ya dari tulisan kitab-kitab Injil. Nah, sekarang garis besar surat Yudas nih, teman-teman ya. Simpel sekali sebetulnya. Ada pembukaan ayat 1 dan 2, isi ayat 3 sampai 23, dan penutup ayat 24 dan 25. Mengenai teologinya, sekurang-kurangnya kita bisa mengemukakan 7 pokok. Ya. Pertama, tentang kemurtadan dan ancaman dari dalam. Yang kedua, berjuang atau seruan untuk berjuang demi iman.
Yang ketiga, contoh-contoh dari sejarah. Dalam hal ini rujukannya adalah sejarah suci bangsa Israel. Lalu yang keempat, ciri-ciri guru-guru palsu. Yang kelima, penghakiman Allah yang pasti akan didatangkan, dijatuhkan kepada para guru palsu. Nasihat untuk bertekun dan diakhiri dengan puji-pujian kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Kita lihat sepintas satu demi satu. Kemurtatan dan ancaman dari dalam. Ini yang pertama. Inti keprihatinan Yudas atau keprihatinan pokok Yudas adalah kehadiran guru-guru palsu di dalam komunitas Kristen. Wah itu ya, ibarat ada domba, ada serigala di tengah-tengah domba. Itu ya. Nah, orang-orang ini dicirikan oleh perilaku mereka yang tidak bermoral. Wah, para guru palsu memiliki moralitas yang rendah. Mereka menolak otoritas, ya, otoritas rasuli. Mereka tolak seperti itu, tidak menghormati Allah yang diyakini oleh komunitas iman, serta memutarbalikkan Injil. Nah, Yudas melihat mereka sebagai ancaman serius terhadap kesehatan rohani dan integritas gereja. Gimana nih kalau gereja sudah disusupi oleh pengajar-pengajar palsu, doktrinnya sesat, perilakunya nggak benar. Wah, perilaku mereka nggak benar. Lalu seruan untuk berjuang demi iman, tujuan utama surat Yudas adalah untuk mendesak kaum beriman agar berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan iman. Nah, ini penting sekali. Yang satu kali untuk selama-lamanya telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas ayat 3. Dalam teks Yunani itu kita membaca menarik sekali. Agapetoi passan spudin poiumenos grafen humin perites koines hemon soterias. Ya. Saudara-saudara terkasih atau para kekasih itu dia mengemukakan mula-mula sebenarnya kepengen tulis mengenai keselamatan kita bersama, tes koines hemon soterias. Itu. Tapi menarik, kemudian dia mengatakan anangken eskon grapsai ubin, dia merasa harus ya, dia merasakan suatu keharusan untuk menulis kepadamu, grapsai ubin, para kalon epagonisestai. Nah ini dia. Untuk menulis untuk menasihati kamu supaya berjuang dengan sungguh-sungguh, itu epagonisestai dari kata epagonisomai, untuk tehapax paradoteise tois hagiois piste. Nah, ini. Tehapax paradoteise tois hagiois piste. Di sini ada kata hapax dalam TB 1 LAI terbitan 74 itu kata hapax tidak diterjemahkan. Tapi mungkin dalam TB2 diterjemahkan sekali untuk selama-lamanya. Itu dia. Jadi berjuang untuk iman yang satu kali untuk selama-lamanya telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Epagonisestai te hapax paradoteise tois hagiois piste. Jadi kita diajak untuk membayangkan adanya seperangkat atau serangkaian ajaran baku dari para rasul yang disampaikan baik lewat pemberitaan Injil, kemudian lewat katekisasi untuk menyiapkan para calon baptisan. Nah, ini harus dijaga baik-baik ajaran ini. Ya, ini lagi-lagi ingin saya ingatkan bukan aspek subjektif dari iman aku percaya, tapi aspek objektif dari iman, apa yang kita percaya, apa yang dipercaya oleh gereja.
Nah, kalau dalam gereja-gereja kita, ya GKMI, GKJ, GKI, saya kira juga GIA, salah satu rumusan dari iman tersebut adalah pengakuan iman rasuli. Gereja-gereja anggota PGI, termasuk GKMI, GKJ, GIA, itu menyatakan menerima tiga pengakuan iman yang bersejarah, ya, sebagai ekspresi doktrinal dari kebenaran Kristen, yaitu pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisia Konstantinopel, dan pengakuan iman Athanasius. Nah, ini ya contohnya. Nah, nah, panggilan untuk berjuang ini merupakan tanggapan dari Yudas terhadap kehadiran orang-orang tertentu yang diam-diam telah menyusup di antara kaum beriman, wah, serigala berbulu domba, yang mengubah anugerah Allah menjadi suatu dalih untuk imoralitas. Ini. Dan menyangkal Yesus Kristus sebagai satu-satunya penguasa dan Tuhan. Ini perlu diteliti lebih jauh, ajaran apa ini mereka ya. Mungkin salah satu versi modern itu yang beberapa tahun yang lalu marak, yaitu hyper grace ya. Ini, oh sudah, kita ini sudah menerima anugerah Allah, maka kita mau semaunya hidup ya boleh-boleh saja. Nah, tapi mereka lebih lanjut juga menyangkal Yesus Kristus sebagai satu-satunya despote, sebagai satu-satunya penguasa dan Tuhan. Nah, lalu Yudas berbicara mengambil contoh-contoh dari sejarah suci umat Allah ya, untuk mengilustrasikan keseriusan penghakiman Allah terhadap mereka yang memberontak kepadanya. Nah, ini ada contoh orang-orang Israel yang telah dibebaskan dari Mesir, dari negeri perbudakan, toh kemudian binasa di padang gurun karena ketidakpercayaan mereka. Yudas ayat 5. Lalu para malaikat yang tidak menaati kedudukan mereka atau wewenang mereka, tapi meninggalkan tempat kediaman mereka yang semestinya. Yudas 6. Lalu Yudas 7 tentang Sodom dan Gomora. Artinya Allah tidak akan membiarkan begitu saja ya pemberontakan kepadanya. Nah, itu. Dia akan menjatuhkan hukuman. Demikian juga kepada para guru palsu itu. Kemudian yang keempat, ini bicara tentang ciri-ciri guru-guru palsu. Mereka ini berkanjang pada hayalan-hayalan yang jahat. Penglihatan-penglihatan palsu, ya, ayat 8. Mereka menolak otoritas, ya, ayat 8, itu dapat dibayangkan, ya. Penolakan terhadap otoritas itu kelihatannya keren. Oh, kita semua anak-anak Allah, gak ada yang lebih tinggi di antara kita. Apa itu pastor atau gembala jemaat? Apa itu penatua? Gitu. Apa itu apa namanya uskup dan sebagainya? Gak perlu. Wah, tapi hal yang kelihatannya baik demokratis ini memang didasarkan pada suatu semangat pemberontakan ya, tidak mau hidup di bawah tatanan tertib hidup bergereja. Mereka juga senang dengan fitnah. Yudas ayat yang ke-9 mencemari tubuh. Yudas ayat 10 ini bicara nampaknya imoralitas seksual mereka ya, seperti itu. Nah, lalu mereka menggerutu dan mencari-cari kesalahan. Ayat yang ke-16. Kemudian yang kelima, Yudas menegaskan penghakiman Allah itu sesuatu yang pasti, termasuk kepada para guru palsu. Dia menggunakan contoh-contoh dari sejarah. Dia mengingatkan para pembaca, Allah sanggup menyelamatkan orang-orang yang saleh dari pencobaan dan menahan orang-orang tidak benar untuk dihukum pada hari penghakiman. Ayat 5 dan 7. Dan yang keenam, dalam menghadapi tantangan itu, tantangan guru-guru palsu yang telah menyusup ke dalam gereja, Yudas mendorong kaum beriman untuk bertekun ya, dalam iman mereka. Dia juga mengingatkan mereka untuk membangun diri sendiri dalam iman yang paling suci atau iman yang paling murni, iman yang
rasuli, ya, ajaran para rasul. Yuk membangun diri di atas dasar ajaran para rasul. Ayat 20. Berdoa dalam Roh Kudus agar diberi kuat kuasa dan hikmat, tapi juga menjaga diri dalam kasih Allah itu, dan menantikan rahmat Tuhan Yesus untuk membawa mereka kepada hidup yang kekal. Nah, nasihat untuk bertekun. Dan akhirnya ada doksologi yang memuji Allah atas kuasanya, yang sanggup menjaga orang percaya agar tidak tersandung, dan untuk mempersembahkan hidup orang percaya dengan tak bercacat di hadapan kemuliaannya dengan sukacita yang besar. Ayat 24-25. Jadi menekankan peran Allah sebagai pelindung umatnya yang setia. Jadi kita disuruh untuk setia, untuk bertekun, pada saat yang sama dihiburkan dengan sebuah janji bahwa Allah sanggup untuk memampukan kita tetap setia. Nah, ini menutup teologi surat Yudas fokus pada perlunya berjuang demi iman dalam menghadapi ajaran-ajaran palsu, kepastian penghakiman terhadap mereka yang merusak Injil atau ajaran rasuli, dan pentingnya ketekunan dan kesetiaan di antara kaum beriman. Jelas surat ini mendorong orang Kristen waspada dan tetap percaya pada kuasa Allah agar tidak tersandung, dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dengan pengharapan yang besar. Nah, inilah yang perkenalan kita dengan surat Yudas dan teologinya.